terlalu maksa akhirnya disunat juga. Ya, jadi tanggal 8 mulai pelaksanaan ibadah haji. Dari Mekah ini yang kemungkinan tarwiyah dan kita usahakan tarwiyah itu ke Mina. Sementara dari Kementerian Agama langsung ke Arafah tanggal 8 itu. Ya, jadi kita usahakan tanggal 8 memulai pelaksanaan ibadah haji. Tanggal 8. Praktek di lapangan ada yang tanggal 7 siap-siap berangkat ke Mina. Sementara di petunjuk praktis tanggal 8 setelah sholat subuh mengucapkan labbaika hajjan, berangkatlah ke Mina, ke kemah. Nah begitu. Tapi sekarang kenyataannya jam 9 malam, masuknya tanggal 8, 7 malam, 8 jam 9 sudah harus berangkat. Keluar dari maktab menuju Mina. Ya, ini yang bisa melaksanakan tarwiyah di Mina. Jadi tanggal 7 malam 8 jam 9 malam harus berangkat. Ini banyak yang komplain. Sementara di buku setelah sholat subuh dari Mekah ke Mina teh. Nah, sedangkan sekarang banyak yang dipaksa. Berangkatnya jam 9, jam 10, jam 11 malam di Kaminakeun. Itu kan sebentar lah. Paling setengah jam udah sampai. Banyak yang protes. Nah, saya perlu jelaskan di sini. Tanggal 8 memulai pelaksanaan ibadah haji itu disebutnya zamaniyah, bukan makaniyah. Tanggal 8 setelah sholat subuh baru mulai mengucapkan labbaika hajjan. Apakah masih di Mekah atau sudah di Mina? Silahkan, tempatnya di mana saja. Tapi mulainya setelah sholat subuh tanggal 8. Nah, ini banyak yang komplain karena beda dengan di buku. Kalau di buku mah tanggal 8 sholat subuh di Mekah, di maktab. Setelah sholat subuh langsung talbiyah labbaika hajjan sambil jalan menuju ke Mina. Nah ini nanti kenyataannya bisa jadi bukan tanggal 8 subuh, tapi Bapak Ibu dipaksa untuk berangkat ke Mina malam. Jam 9 atau jam 10. Iya. Jangan khawatir, jalan saja. Nanti baru mengucapkan ikrar haji labbaika hajjan di Mina, tidak apa-apa, jalan. Nah begitu. Kalau ada yang di Mekah bisa labbaika hajjan, silahkan. Kalau terpaksa ke Mina dulu, tidur di Mina, subuhnya sholat berjamaah di Mina, baru ditetapkan ucapan labbaika hajjan. Boleh saja. Ini catatan satu. Ya. Kemudian tidur, tidak ada upacara apa-apa. Di Mina itu dijamin makan karena Bapak Ibu yang bayarnya. Itu kan nanti ada biaya tarwiyah namanya. Sebab dari pemerintah nggak ada. Pan orang mah misah di pemerintah ngaja. Cek pemerintah temanya cenah yang diberi dahar bari bedegong, nah gitu. Itu langsung ke saya waktu saya diskusi itu dengan Kementerian Agama. Bedegong gini. Nah saya tanya, ari bedegong teh anu loyok jeung sunah Rasul atau anu henteu?
Tuh ngomong Pak kalau ngambek di. Kan bedegong mah anu ibadahna teu loyok jeung tuntunan jeung sunah Rasul gitu. Nah, itulah. Tapi insya Allah diusahakan. Mudah-mudahan nih kalau dari Kabupaten Bandung ini banyak ya. Dan biasanya yang lain ikut gabung. Bisa jadi sampai 300 orang melaksanakan tarwiyah mudah-mudahan. Nah begitu ya. Jadi kalau nanti ada biaya untuk tarwiyah eta Pak. Laku pamarentah dianggap bedegong teu diberi dahar gitu. Jeung ongkos bus. Nah. Tidur di Mina. Kan tarwiyah ke Mina. Nanti kemah-kemah masih ke Rarosong, udah batur mah ke Arafah langsung atuh. Nah, bisa milih di situ. Tanggal 8 tidak ada upacara apa-apa. Sholat duhur dan asar dijama mulai. Qashar lagi. Kemudian maghrib dan isya qashar lagi. Dan jama silahkan. Tanggal 9, nah itu. Ini kan sudah tadi tanggal 8 hajinya sudah ya. Pas setelah sholat subuh mengucapkan labbaika hajjan, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakawal mul la syarika lak. Jalan terus. Ya, selama di Mina. Iya. Nah, tidur di Mina 8 malam 9, jadi sudah 2 malam tidur nih. Tapi pelaksanaan ibadah haji mulainya setelah sholat subuh tanggal 8. Pagi-pagi berangkat ke Arafah. Nah, untuk wukuf ini penentuan. Nanti semuanya yang tanggal 8 ke Arafah itu batur mah. Orang makan tanggal 9. Tapi bertemu di sana. Termasuk yang sakit. Jangan khawatir. Jika tidak bisa jalan pakai kursi, ada ambulan. Pokoknya diusahakan ke Arafah sama ke pemerintah masuk semua. Ada safari wukuf. Ya. Masuk ke Arafah. Mulai pelaksanaan ibadah zuhur di Arafah itu. Ya, sholat berjamaah. Ada khutbah Arafah. Nanti siapa saja yang dipilih lah. Khutbah Arafah, sholat duhur dan asar, berdoa sok sadaikna dewe di dia. Ya sambil menghadap ke Ka'bah, ke arah Ka'bah. Berdoa sabeakna lah didinya mah. Sambil mengangkat tangan sok. Da eta teh karek 2 jam geus beak lu atuh kabeh. Sedangkan pelaksanaan wukuf sampai maghrib. Matak tenang we, loba lalu asa ya. Jadi di Arafah itu wukuf ada khutbah Arafah. Setelah khutbah Arafah, sholat duhur dan asar. Setelah sholat duhur dan asar berdoa bebas. Nah, makan minum bebas. Nah gitu. Itu tanggal 9 sampai maghrib. Di situ. Kalaupun disuruh keluar kemah, keluar we. Tapi jangan keluar dari batas Arafah. Biasanya kalau banyak di Qur'an, diundi. Ini yang nomor 1, jam 5 sudah harus keluar dari kemah. Keluar saja nggak apa-apa. Tapi jangan keluar dari Arafah. Kalau bis masih menunggu, tunggu di batas. Di situ kalaupun jalan kaki di batas tunggu. Pas maghrib baru keluar dari Arafah menuju Muzdalifah. Mabit tidur di Muzdalifah. Maghrib dan isya di Muzdalifah. Dijamah. Nah begitu kalau keluarnya maghrib. Nanti sholat maghrib isya di Muzdalifah dijamah. Tidur di situ mabit sampai subuh. Sholat subuh
setelah sholat subuh baru keluar dari Muzdalifah. Satu tuh. Kedua, sekarang masuk Muzdalifah maghrib, sholat maghrib dan isya di Muzdalifah. Jam 11 sudah diusir keluar. Karena banyaknya yang ibadah haji. Di jalur-jalur begini, kalau dulu mah bukit, gunung. Mata kese di tianganana genah we urang teh rumput nepi ka subuh. Jadi apa? Sekarang mah lapangan begini dibongkar tuh bukit. Pakai karpet. Untuk maktab A, iya, maktab sekian, iya itu sudah ada. Sementara dari luar masih banyak yang akan masuk. Makanya yang di dalam diusir. Sudah waktunya keluar, ini kan mau masuk. Itu kadang-kadang terpaksa itu. Apalagi bawa jamaah, kemarin gering lagi. Ini kan mesti bagaimana solusinya? Kalau bisa ya di sisi-sisi lah. Nyara rumput sarare nepi ka subuh, kewe pagi setelah sholat subuh kumpul di sini, silakan. Kalau bisa, tapi ini agak sulit. Kemudian juga keluarnya malam, tengah malam dari Muzdalifah itu dibawa ke Jamarot untuk melempar jumroh Aqobah. Sementara menurut sunnah Rasul melempar jumroh Aqobah itu waktunya duha sampai maghrib. Ya, mulainya duha itu tanggal 10 Dzulhijjah itu. Ya. Nah ini dipaksa tengah malam. Malah jadwal Asia Tenggara melempar itu mulai jam 1 malam sampai jam 6 pagi. Kurang makarek hari ini batur paratos beres Pak maledog deh. Karena mengikuti jadwal dari pemerintah. Kita tidak menerima ini. Kita tetap saja besok duha mulainya. Makanya tidak melempar tengah malam. Karena bukan contohnya, bukan syariat. Itu mah kebijakan demi keselamatan gitu alasannya Pak. Makanya dijadwal untuk Asia Tenggara jam 1 malam sampai jam 6 pagi. Nah pagi itu untuk jadwal yang lain begitu. Makanya kita pun sedang berusaha kenapa tidak berubah. Cobalah sekarang mah Asia Tenggara bagiannya dari pagi sampai jam 2 siang. Itu masih dijadwal sampai tahun ini. Nah begitu. Andai kan dipaksa keluar, jangan ke Jamarot. Biar ke kemah saja. Biar tunggu di kemah. Pagi baru keluar dari kemah ke Jamarot. Jadi tidak ada melempar waktu malam. Tidak ada dalilnya, ya. Nah di sini ada keterangan melempar jumroh Aqobah dengan 7 batu. Setiap lemparan disertai dengan takbir Allahu Akbar, nah, gitu. Dengan posisi berdiri, maka Ka'bah berada di sebelah kiri. Nanti itu kan sudah ada. Sekarang mah enak Pak, satu jalur aja. Jadi tidak di jalur sana, semua yang melempar ke sini. Tidak di jalur sana, nanti takut tabrakan. Kedua, lebih dipermudah lagi. Kalau dulu tiang nate jasa gede kieu Pak. Sekarang mah sudah 15 meter. Di wadahan lagi. Jadi asal asup kena wadah pasti kena kadinya kena tiang Pak. Jadi sudah dipermudah sekarang. Jika berdesakan ke depan jangan memaksakan. Dari jauh ya bisa. Tidak menepi itu boleh. Segede 15 meter tuh Pak. Sekarang mah tiang lagi. Pakai wadah deh, asal asup kena wadah nepi kadinya gitu. Jadi sudah dipermudah. Jangan khawatir karena banyak isu. Wah pas sodok didinya teh anu gurung gusuh. Kurang tenang ya Pak tuh. Pemanya dari sini bisa ieu maledog nepi tas we didinya Pak tong hayang kahareup Pak tuh. Nah begitu ya.
Alah pohon batuna eueuh. Cik atuh ini. Dadi Mina ge batu banyak. Mulungannya mulungan. Aya nu mawa batu ti dieu dibersihan heula. Pek wae moal dicarek. Iya. Tanggal 10 berapa batu? 7. Nah, 1 tak. Siapkeun 7 tak rek bawa ti dieu pe. Rek dikikir heula cenah baruleud pe. Enggak ada dalil lah. Ya. Tanggal 11 3 kali 7 berapa? 21. Tanggal 12 7 kali 43 kali 7 21. Jadi 7 tambah 42 49 kalau ngambil nafar awal. Kalau sampai tanggal 12, tanggal 10 7 batu, tanggal 11 21, tanggal 12 21, udah 49. Nah gitu cukup mawa 408. Meni ribu di Mekah ge loba atuh batu. Di Mekah loba di jalan ge aya meni ribu. Teu aya dalil batuna kudu nu buleud, enggak ada. Ya, gitu. Batu nu pasagir wah di jalan mulungan boleh gitulah. Aya nu keukuh hayang mawa ti dieu. Batuna teh dibersihan heula. Jeung kudu nu barodas tidak ada dalil. Rek nu kumaha we batuna mah? 7. Ya. Beakeun batuna senar capit dialungkeun entong. Ya, itu tanggal 10. Andaikan nanti Bapak Ibu kebagian melontar jam 2 siang jam 3 tidak apa-apa. Karena waktu melontar tanggal 10 duha sampai maghrib. Aya nu kukulutus ceuk dina buku oge duha tetep mimitina. Berakhirnya maghrib ya. Karunya ya ka pembimbing pada nyarekan Ustad ieu cenah jam 2 kakara maledog. Kapan dina buku mah duha. Sok atuh ibu balik deui ka duha. Udah enggak apa-apa sampai maghrib batas akhirnya. Selesai melempar berdiri di sebelah kiri, ya itu pada lega lah. Menghadap ke arah Ka'bah sambil mengangkat tangan tinggi-tinggi membaca Allahumma ja'alhu hajjan mabruron wa dzanban maghfuran. Itu tanggal 10. Nah begitu. Bacaannya cuma itu kan. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi. Tanggal 8 subuh setelah sholat subuh memulai pelaksanaan ibadah haji dengan mengucapkan labbaika hajjan. Dari situ talbiyah terus labbaika Allahumma labbaik. Andaikan kita bisa mabit di Mina tanggal 8 sudah di Mina. Andaikan jam 9 malam sudah sampai di Mina, ya nggak apa-apa, tunggu saja. Setelah sholat subuh, tanggal 8, pembimbing memberi komando, mulai labbaika hajjan. Nah di situ. Terus mengucapkan talbiyah, ya. Sholat duhur, asar silakan dijamak dan qashar. Nah, sampai besoknya tanggal 9. Tanggal 9 setelah sholat subuh baru berangkat ke Arafah. Andaikan datang ke Arafah jam 10 belum duhur jam 11 tunggu saja. Kalau mau masuk kemah masuk. Kalau sudah disiapkan itu kemahnya. Masuk saja tapi jangan memulai ibadah. Kan belum waktunya. Waktunya itu dari mulai duhur. Makanya diam di situ sambil nunggu duhur. Nah masuk waktu duhur ada khutbah Arafah. Siapa saja nanti yang khutbahnya. Selesai khutbah Arafah kemudian sholat duhur dan asar. Dijama.
Setelah itu berdoa silahkan sekehendaknya. Waktunya sampai maghrib. Dan biasanya dikasih makan di situ. Itu sudah jaminan pemerintah. Karena sudah di Arafah. Sebelum di Arafah kita sendiri yang bayar itu. Waktu di Mina itu. Nah begitu. Sampai maghrib. Sudah beres. Kalau bisa sholat maghrib isya di Muzdalifah kalau bisa. Itu catatan. Sebab ada yang biasa berangkat belum maghrib tunggu di batas. Maghrib baru keluar dari Arafah menuju Muzdalifah. Kalau tidak ada bis macet jalan saja itu aja. Kan tidak begitu jauh lah. Itu kan capek unggul. Ya kan ini bukan ribuan Pak, ratusan ribu orang yang jalan kaki jutaan ini banyak orang ngapring. Jangan khawatir. Nah begitu. Andaikan macet kendaraan ya daripada diam terus turun aja. Jalan kaki. Kemana cina Ustad linglung, make linglung. Pan bus teh kaitu, nya kaitu atuh. Kade ari bus kaitu geura turun ka tukang. Piraku dan jangan khawatir tinggal nanya di jalan banyak Muzdalifah gitu aja. Nah itu sudah mudah lah, enggak sulit. Ini yang bisa kemungkinan baru bisa keluar jam 9 tuh di Arafah. Ada yang jam 12 malam. Karena ini kan diundi keluarnya. Bagaimana kalau baru keluar jam 9? Sudah enggak apa-apa, sholat maghrib dan isya di Arafah saja. Jama' maghrib dan isya menurut petunjukan di Muzdalifah. Nah, karena tidak bisa keluar itu maghrib, baru bisa keluar jam 9, jam 10 ada yang jam 12 Pak. Karena berdesakan. Tidak mengapa, sholat maghrib dan isya di Arafah. Tuh ya, baru keluar. Datang ke Muzdalifah subuh. Deket tapi ada tuh lempang lagi ngarai apa gitu udah pinu. Tidak apa-apa, walaupun hanya 1 jam tidur nggak apa-apa. Nyanta direup mah gogoleran we lah da kumaha tuh. Nggak apa-apa. Setelah sholat subuh keluar lagi. Ada yang jam 2 baru masuk. Ada yang jam 12. Ini ya saya sampaikan Bapak Ibu, ada yang disebut istiqroh. Kondisi yang memaksa. Kita tidak bisa keluar subuh. Karena pertama jam 11 harus keluar. Tidak apa keluar saja. Tapi jangan dibawa ke Jamarot. Ke kemah saja. Karena tidak ada melempar waktu malam. Gitu ya. Nah begitu tanggal 10 itu. Kemudian setelah melempar kembali ke Mina. Ke Haram. Karena di tanggal 10 melontar jumrah Aqabah. Kemudian berdoa Allahumma Alhu hajan mabruran wadan ban. Dari situ melaksanakan tawaf ifadah. Ke Haram langsung. Gitu. Kalau penuh jalan kaki. Itu aja yang saya alami itu. Kalau bisa naik mobil. Tapi usahakan satu rombongan itu bersama-sama. Melaksanakan tawaf ifadah. Mengelilingi Ka'bah biasa. Pakai bismillahirrahmanirrahim. Bacaan dari Ruknul Yamani biasa. Tapi tidak ada sa'i. Sudah cuma tawaf ifadah. Tidak sholat di Maqam Ibrahim. Tidak ada sa'i. Selesai tawaf ifadah kembali lagi ke Mina. Udah. Nah yang lain. Ada yang mempatwakan sa'i ba'da tawaf ifadah. Hadisnya doib itu. Bukan tidak ada.
Makanya yang penasaran nanti di sini ada, sudah dimuat, dikupas tuntas. Doibnya diterangkan, sahih diterangkan di sini. Telah kritis amaliyah haji dan umrah. Kenapa persis tidak melaksanakan sa'i ba'da tawaf ifadah tanggal 10? Bukan tidak ada hadis, tapi menurut penelitian hadisnya tidak bisa dijadikan hujah beramal. Satu. Jadi setelah melontar jumroh akobah langsung berangkat ke haram tawaf ifadah. Selesai tawaf ifadah tidak sa'i, udah kembali ke Mina, ke kemah. Ya, nah di jamaah sudah kemah khusus Pak, pakai tanda hari waktu tanggal 7 malam 8 mah bebas dah karosong batul maka Arafah. Tapi untuk 10 malam 11 sudah dicirian, ini kemah untuk maktab sekian, hotel nomor sekian. Pokoknya kita sudah dicirian kemah teh. Mau bisa desain ke batur Pak. Sudah masing-masing. Tanggal 10 malam 11 tidak ada ibadah-ibadah khusus. Tidur, sholat, makan. Tanggal 11, nah berangkat lagi ke Jamarot untuk melontar 3 jumroh. Nah, tapi waktunya tanggal 11 mah ba'da duhur. Tanggal 12 ba'da duhur. Kalau tanggal 10 tadi duha kan. Nah tanggal 11 mah ba'da duhur sampai maghrib. Tanggal 12 ba'da duhur sampai maghrib waktunya. Nah jadi bisa jam 2, jam 3, jam 4 juga. Untuk melontar 3 jumroh. Iya, jumrotul ula, wusto dan akobah. Masing-masing 7 batu. Jadi bawa 21 batu. Begitu ya. Untuk tanggal 11. Nah, besoknya tanggal 12 melontar lagi dengan 3 ini. Nah, melontar tanggal 11, tanggal 12 selesai Bapak. Karena sudah tahallul di tanggal 10. Jadi tanggal 10 Bapak melontar jumroh akobah selesai tahallul, silakan. Tahallul lah. Potong rambut. Tah geus dipotong apa? Ganti pakaian silakan, gitu. Makanya melontar tanggal 11 mah sudah pakaian biasa. Karena sudah tahallul. Dan kalau mau digundul lebih bagus. Tanggal 10 itu. Itu kan tahallul potong sedikit udah beres. Arek di gundulan tukang cukur ada apa di situ. Beresannya gundulan sekalian. Ganti pakaian. Baru tawaf ifadah boleh. Pak. Tanggal 10 mah. Tawaf ifadah we heula. Tapi sudah tahallul mah. Nanti pulang ke maktab dulu ke hotel ganti baju boleh. Di situ sudah bebas. Tapi bercampur jangan dulu. Pak Ngus kemari atuh terus. Ini hayo. Ini kacida pisan. Nah, begitu. Nah, kan tanggal 10 sudah tahallul. Nah, setelah tawaf ifadah udah ganti pakaian bebas, tanggal 11 melontar dengan baju biasa. 21 batu. Iya. Untuk jumroh ula, jumroh wusto dan akobah. Nah begitu ya. Seperti setelah melontar ke pinggir dulu berdoa. Melontar lagi ke pinggir berdoa. Melontar lagi ke pinggir berdoa selesai. Waktunya sampai maghrib. Jadi kalau ada yang terlambat baru bisa melontar tanggal 11 jam 4 sore bisa. Pokoknya sampai maghrib. Ya begitu ya. Jangan tergesa-gesa tuh. Tanggal 12 begitu. Kalau mau selesai ya udahlah. Tanggal 12 guys capek. Ya artinya kita mengambil
Yang pertama itu apa? Nafar apa? Tapi kalau ada yang mau abdi marek nepi ka tanggal 17 ngomong sama pembimbing dan tidak disediakan makan oleh pemerintah karena mengaturnya sampai jam 12. Ya bawa aja makanan sendiri. Saya mau tidur semalam lagi di Mina. Besok mau melontar lagi. Ngambil napar sani boleh. Tapi bilang sama pembimbing. Kan rata-rata geus hayang geus. Capek. Capek, ribu itu ya terserahlah. Nah begitu. Tanggal 12 selesai atau tanggal 13 karena rata-rata mengambil tanggal 12. Makanya di Mina kosong. Di Jamarot kosong kalau tanggal 13. Leluasa kalau mau melontar. Kalau ada yang mau coba ya. Nah begitulah selesai sudah pelaksanaan ibadah haji. Nah, kemudian andaikan tanggal 11 sakit, andaikan tanggal 11 sakit, jangan dipaksakan melontar, istirahat saja, diobati dulu, baru melontarnya besoknya, boleh, namanya jama. Jadi tanggal 11 maledogna dihijikeun jeung tanggal 12. Pamanya di jumroh ula 7 untuk tanggal 11. 7 lagi untuk tanggal 12. Begitu juga di wusto, begitu juga di akobah. Boleh. Kalau sakit disebut jama itu. Jama melontar. Kalau sakit ya boleh. Nah begitu catatannya. Selesai sudah beres ibadah haji. Jadi dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12 terus. Nah, makanya capek 5 hari. Karena itu titip keur mangadaguan lila hayang ini teh. Tambah capek ari pek teh hajina deui teu mabrur. Karena dimasuki cara-cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Nah begitu, itu kan di akidah sudah lah. Kemudian yang saya sering tekankan, ini orang-orang penasaran kalau tidak sholat di Raudhah. Itu hadisnya palsu, nggak ada. Raudhah teh kuburan Nabi, kahalangan ku tembok deui. Batur nu sarolat di dinya nggak ada. Doa khusus nggak ada, malah yang nitip surat. Dia sedih ke kalangan ku benteng, ku diasupkan ke kuburan Nabi tete. Permintaan dagang hayang payu, no, segala macam. Hari bahasa Sunda, hari Nabi orang Arab, jenggus maut. Tahayul mah pakai ruksak, nggak ada ya. Ya, dan insya Allah nanti ada pertemuan lagi. Saya nanti dengan yang lain memberikan arahan bekal bagi para pembimbing. Dan saya amanatkan insya Allah pembimbing diberelah kerjajan mah teu meunang menta duit ka jamaah. Itu bisa dilaporkan. Pembimbing tidak boleh atau petugas dari PP Karom tidak boleh menta duit ka jamaah. Ngan lamun aya jamaah bere tarima gitu Pak. Eta mah infak sodako. Teu meunang menta mah. Ya, teu meunang menta mah. Ngan lamun jamaah mere sodako tarima we. Halal. Ngan jamaah teu ngarti-ngarti. Udah beres ya? Udah. Mana beraya? Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ustadz. Yang pertama tadi berkaitan dengan pelaksanaan manasik umroh. Kemudian kita juga mendengarkan penjelasan yang berkaitan dengan manasik haji. Untuk selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab
kami akan tampung dulu. Ini kami beri kesempatan dulu dari bapak-bapak 2 orang, kemudian dari ibu-ibu 2 orang, Ibu ya. Dari bapak-bapak dulu, dari yang belakang sekali dan yang tengah itu. Silakan, Pak. Disebutkan nama dan alamat, kemudian langsung ke pertanyaan, Mangga, Pak. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nama Bapak Pajai Abdi Manandang. Pak Panandang. Bung Abdi namanya Nandang Sapandi. Hapunten. Hapunten pisan. Hatur nuhun ka moderator anu parantos maparin Alamat di mana, Pak? waktos di jamaah PC Petawaringin. Sareng Mangga, Pak. dah mohon. Alhamdulillah pangten langsung pertarosan banyak. Langsung berterasa. Mohon. Abdi teh hapunten ieu teh. Upami di dan gitu bahasa Indonesia kadang-kadang pabaliut deh. Hapunten bisa. Bahasa Sunda. Orang Sunda, Pak. Jadi tadi sepados ieu pas sepados ajeg gitunya. Daya sunah non tadi teh bodong atau non sunah baong pilih gitunya ieu mah dina niat wae punten pisan. Margi anu ketika punggur abi anu tos apa teh labbaik Allahumma umratan. Hajegna nu mana Pak? Labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma haja, labbaik Allahumma hajat. Nu mana Paknya? Kayak punten hiji tah. Kaduana peristilahan panginten dina istilah tanajul Bapak tadi sekedap aduh hapunten ieu nyunkeun di ieu mari kisimkeun sok kadang-kadang aya pertarasan teh tiasa ngajelaskeun. Anu sederhana aya panten banyak teh disuhunkeun teh hapunten pisan. Lajeng nu disebat tadi walaupun kopa diulang-ulang hoyong anu sederhana lah naon disebut napar awal napar sani teh itu teh hapunten pisan. Rupina eta Pak. Hapunten pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari bapak-bapak. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nepangkeun ti perwakilan Bojong Soang, Ustad. Ti Paep, Ustad. Aya tilu pertarosan, Ustad. Salah sawiosna apa yang menjadi penyebab pemerintah tidak mengizinkan adanya tarwiyah, Ustaz? Yang kedua, apabila jumroh di tanggal 11 kita sakit, ternyata sampai naparsani juga kita masih sakit, apakah jumrohnya dijama juga sampai tanggal 13, Ustaz? Yang ketiga, berkaitan sareng hadas besar, Ustaz, khususna kanggo pamagat, Ustaz. Salah satu hadis yang menerangkan ketika keluarga Nabi ada yang meninggal dunia, Nabi pernah berkata, siapakah di antara kalian yang ketika malamnya atau ketika waktu itu tidak punya hadas besar, sedangkan dengan adanya mandi wajib kita diperbolehkan untuk sholat, Ustaz. Tapi kenapa ketika turun ke liang lahat Nabi tidak menyarankan, Ustaz? Turun, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu silakan, Bu. Dari ibu-ibu. Ibu boleh diheula.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, perkenalkan, saya Ibu Dedeh Koresin dari PC Katapang. Maaf pertanyaannya bila yang pada umumnya sudah dipahami, ini betul-betul bukan atas nama Katapang, bilihnya di Katapang tos palinter, Ibu naroskeun gitu ya, atas nama pribadi terutama ya. Yang satu mungkin bukan berupa pertanyaan, imbauan ya. Kebetulan di depan ada layar, seperti seusia ibunya udah mencapai 60 nih. Alangkah lebih sempurnanya ya, kalau apa-apa materi yang disampaikan itu didampingi ada di layar gitu ya, itu hanya himbauan saja ya. Yang akan ditanyakan, ya, selama pelaksanaan sholat yang terutama di Masjidil Haram ya, ada peluang berjamaah. Apakah kita selalu orang sapar harus mengikuti ke imam yang utama gitu ya? Yang ke satu itu ya. Yang kedua masih berkaitan dengan sholat juga ya. Kalau bertepatan dengan hari Jumat gitu ya, terutama untuk ibu-ibu. Ya kan bapak-bapak ada pengganti ya, sholat sebagai pengganti dari sholat duhur yang sama dengan sholat Jumat. Ya. Terus yang mengenai tadi jumroh, ada jamaah kalau nggak salah ya. Dari awal kegiatan kita tentunya didampingi oleh pembimbing. Nah, apakah yang termasuk berhalangan di waktu jumroh awal itu, ya, dia kemungkinan ya udah sakit, ya aduh saya belum melaksanakan jumroh nih. Apakah tetap itu masih didampingi? Sekian, terima kasih. Ya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari ibu-ibu, mangga Bu. Oh, paling di halaman mangga. Mohon mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dibimbing ku asatid abdi duanana Ustaz Jaya sareng Ustaz Ridwan. Anu bade ditaroskeun abdi nami Siti Juleha, nami panggilan Ibu Eha ti PC Bale Endah. Anu bade ditaroskeun Pak Ustad, anu kahiji umroh teh nalika di kawitan umroh dugi ka terakhir teh dibimbing atanapi henteu. Terus nu kaduana deui nalika ibadah haji di kawitan kaping 8 dugi ka terakhir dibimbing atanapi henteu. Mung sakitu hatur nuhun. Ketunuhan. Saya ulas lagi. Pertanyaan pertama dari Bapak Nandang Sopandi dari Kota Waringin. Ustaz, ini masalah pengistilahan kan ada labbaika Allahumma hajan, labbaika Allahumma umrotan atau labbaika umrotan, labbaika hajan itu. Kemudian tadi yang keduanya tentang napar awal itu dan pelaksanaan napar sani itu. Kalau seandainya berkaitan dengan sakit atau berkaitan dengan pelaksanaannya. Ya, yang pertama mengenai ucapan labbaika hajjan. Dulu labbaika Allahumma hajjan. Labbaika Allahumma umrotan. Sekarang labbaika umrotan. Ini terus kami gali, kami bahas, dan ya ringan, pendek, sahih gitu. Udahlah ambil yang ini. Karena yang dulu pakai Allahumma. Labbaika Allahumma umrotan, labbaika Allahumma hajjan. Setelah kami teliti lagi, ya kita pilih yang pendek, sahih lagi. Labbaika umrotan, labbaika hajjan. Itu. Ya itu.
Kemudian berikutnya ini dari Bapak Aep Pojong Soang, ini ada 3. Yang pertama, apa penyebab pemerintah tidak mengizinkan tarwiyah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan masih tentang napar awal napar sani. Kalau seandainya di napar sani juga masih sakit gitu Ustaz. Jadi apakah harus bagaimana? Kemudian yang ketiganya, ini sebetulnya bukan pembahasan haji karena tentang menguburkan. Katanya Rasul bertanya yang menguburkan itu harus yang tidak punya hadas besar. Nah ini alasannya barangkali Ustadz. Jadi yang pertama, mengapa pemerintah tidak mengizinkan tanggal 8 memulai haji di Mina? Alasannya supaya tidak terpecah. Semuanya ke Arafah, dijamin keamanannya. Itu saya jawab, sidik dihijikeun mariweuh, mending dibagi jadi jeung mariweuh itu anger we baeud itu teh. Dan itulah regulasi mereka. Jadi kami tidak bisa mengubah, tapi kami berusaha untuk persis terlaksana sunnah Rasul. Nah itu sebenarnya pembimbing itu harus tanda tangan. Apalagi nanti pembimbing utama, berapa jumlah yang terpaksa oleh mereka itu mengatakannya terpaksa dibawa ke Mina, sekian jumlahnya, itu tanda tangan, saya tanda tangan tuh, siap mati siap, misalnya maut masar wawa di mana wae siap ya sudah beres, baru itu diizinkan gitu. Jadi kalau alasannya menurut pemerintah itu, sementara kita alasannya sunnah Rasul, tapi insya Allah lah diusahakan ya. Kemudian yang kedua, bab nafar awal, nafar sani istilah di Quran. Siapa yang mau menyelesaikan sampai tanggal 12 disebut nafar awal. Dan siapa yang mau menyelesaikan ibadah haji sampai tanggal 13 disebut nafar sani. Dua-duanya boleh, silahkan pilih. Nah itu istilahnya di Quran. Iya. Bagaimana kalau masih sakit? Nah gitu. Tanggal 12 selesai tapi masih sakit tidak bisa melakukan. Jangan dipaksakan. Tapi kalau bisa pakai kursi roda bisa. Didorong saja. Diusahakan itu oleh pembimbing itu. Itu jamaah saya 2017 berapa orang naik kursi roda, didorong. Saya minta bantuan jarak untuk ke Jamarot. Selama bisa naik kursi roda, didorong, saya mohon saling bantu. Ini amal besar, soleh. Tapi kalau sudah tidak bisa sama sekali, karena roda pun tidak mampu, ya udah. Selesai, habis waktu haji, baru sembuh. Silahkan mau dilaksanakan setelah tanggal 13. Apabila memang tidak bisa melakukan karena sakit. Atau sudah habis, sudah nggak apa-apa. Tapi intinya wukuf di Arafah itu. Karena Nabi mengatakan al-hajju al-arafah. Maka wukuf di Arafah, makanya oleh pemerintah walaupun sakit dibawa teman, pakai ambulan. Nah, karena jika ternyata setelah itu sakit tidak bisa melakukan, sudah tidak apa-apa kalau wukuf terlaksana. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, iya, itu Nabi kalau mayatnya perempuan sebaiknya yang turun ke bawah, ya turun ke bawah untuk menempatkan mayit di liang lahat, sebaiknya yang malamnya tidak campur, sebaiknya, bukan arah. Kata Nabi, man lam yuqari fil lail. Tapi mayitnya perempuan gitu. Jadi lamun waktu ngurepkeun mayit, ustaz teh di tukang we sing ngarti atuh. Mun ustaz teh di tukang ge ngahaja. Mete ngarti-ngarti. Ya itu sebaiknya gitu.
bukan haram. Ya. Kalau mayitnya perempuan, sebaiknya yang turun ke bawah menempatkan mayit di liang lahat yang malamnya tidak campur. Tapi sebab tu aya nu daikeun wae tong rea omong der we gitu. Boleh ya. Ya. Kemudian ini dari Ibu Dedeh Quraisin, ada 3 pertanyaan. Ini selama di sana, baik di Mekah mungkin di Madinah, melaksanakan sholat di masjid, itu baik di Haram atau di Nabawi, apakah harus tam atau kosor gitu Ustaz? Ya. Kalau Bapak Ibu sholat di Haram, duhur pamannya, imamnya orang setempat, maka Bapak Ibu sholat duhurnya 4 rakaat. Karena bermakmum kepada imam 4 rakaat. Ya, pokoknya sholat duhur 4 rakaat karena kita bermakmum ke sana. Selesai imam baru berdiri untuk asar 2 rakaat karena tidak bermakmum ke sana. Begitu caranya ya. Bapak Ibu, kalau nanti berjamaah di Haram, imamnya orang sana 4 rakaat, ikut 4 rakaat. Nah, atau boleh Bapak Ibu nanti batur mah sholat lohor beres keluar, kita baru berangkat ke Haram, boleh, tenang, nggak usah di situ. Nanti kan imamnya kita juga, jadi kosor duhurnya, lalu jamaah dengan asar. Saya kadang-kadang dengan yang lain tunggu saja yang lain sudah keluar baru kita masuk, boleh. Jadi khusus orang. Tapi kalau mau bermakmum ke sana, wayah nawe ikut tam 1 ya sekalian. Bapak-bapak yang musafir baik ibadah haji atau umroh atau lainnya pada hari Jumat boleh tidak Jumat bagi musafir. Mau duhur silahkan atau mau Jumat silahkan. Andaikan tidak Jumat boleh bagi musafir, boleh tidak Jumat. Ke di itu di Mekah pinuh telat saeutik oge di imah boleh. Karena jam 11 baru berangkat geus moal ke bagian tempat. Di halaman wae geus pinuh. Pak, jeung panas. Saya jam 11 baru berangkat padahal duhur 12:30. Geus teu kabagian mapai nepi ka pangluhurna. Nya we panas da pangluhurna. Nah, tapi kalau mau urang mah Jumatan we di maktab. Nah, ini kan ustad-ustad ada di sini. Kita tidak Jumatan ke Haram, da kapanerian mah pinuh, tibatan di sisi jalan. Bari teu nyambung gitu mah, gitu we liar. Geus we di maktab di hotel. Pamannya ini ada berapa puluh orang, bapak-bapak, geus Jumat di hotel boleh. Saya itu seringnya begitu. Tibatan ini yang jauh panas, datang ke itu ke bagian tempat, udah saja di maktab di hotel, ada 20 orang Jumatan, itu Pak boleh. Tapi kalau mau pilih duhur silahkan. Jadi Bapak hari Jumat nanti karena safar saya tidak Jumat tapi duhur saja boleh. Nah, ya. Ini masih ada satu lagi dari Ibu Dede Ya. tentang jumroh, apakah didampingi oleh pembimbing? Nah, kemudian bagaimana kalau dalam pelaksanaan jumroh ibu-ibu ini berhalangan atau sedang haid, Ustaz? Ya, begini. Ketika pelaksanaan ibadah umroh itu kan dibimbing dengan pembimbing terus sampai selesai. Tangke nama isu paketon nama da geus arapal mah pek we sorangan gitu. Teu kudu diantur-antur atuh. Untuk tawaf sunat, untuk tahajud, tapi titip perempuan jangan seorang, 4 orang, 5 orang silakanlah. Dari bapak mas sorangan ke kajen. Nah jadi pertama itu selesai ibadah umroh, beres udah. Nanti maaf ini pembimbing, itu jamaah ditanya hafal tidak kalau ke Haram pulang pergi tidak diantar. Gue saya nyarita
geus apal Ustad, langsung. Mau 5-4 orang, jadi jangan berharap dibimbing mau mungkin. Hayang kaharom aya nu jam 3, aya nu jam 4, aya nu setengah 3, rek pembimbing jam sabaraha. Nah, di situ ya. Jadi yang pokok dulu selesai. Setelah yang pokok nanti umroh sunat segala macam, sholat sunat, pekwe tamah gitu ya. Jangan mengharap pembimbing. Nama waktu nama bareng. 2. Ibadah haji, selama pelaksanaan ibadah haji pembimbing terus sampai selesai. Ada yang tertinggal juga, ini harus ditunggu. Begitu. Ini ibadah haji dari tanggal 8 sampai tanggal 12 atau tanggal 13. Dibimbing terus, selesai sudah. Tugas membimbingnya sudah yang wajib. Tidinya mah pan arulin. Malah ayah bapak-bapak, ibu-ibu bilang sama saya, mending antep dengan ter. Pada anak yang ngerti diantur macam kaganggu atuh. Nah, karena gede tuh. Pan seneng tete salaki pamajikan kaharo patung tun. Barengan ku pembimbing pan teu ngeunah tah. Gitu. Peklah nu kitu nama gitu. Kemudian juga ini satu saya, tapi ini kan penting. Ada yang komplain. Waktu itu kan saya tidak bawa istri. Ustad mah meni teu ngarti cenah boga pangabutuh jamaah teh. Saya bilang nu kitu atuh piraku jeung da ngarti sorangan atuh. Pas saya harus menyediakan tempat. Nanti di hotel ada, tapi pembimbing nanti kalau bisa ngobrol sama petugas hotel, cik aya kamar 2-3 nu kosong gitu. Udah kudu ngarti pembimbing oge atuh. Gitu. Tah engke teh wayahna kudu nuturkeun jadwal pembimbing. Tapi kadang-kadang aya anu bebeja, wah beres. Itu berisaan gitu mah. Ya. Ya beres. Tetapi itu adalah kebutuhan. Pembimbing juga berpikir sampai ke arah itu. Dan biasanya nanti dalam pembekalan juga suka diingatkan. Nah gitulah. Beres ya? Udah? Ada lagi? Kalau sedang jumroh berhalangan. Oh iya. Kalau sedang jumroh berhalangan menstruasi, si jalan terus. Kan yang tidak boleh itu di dalam Masjidil Haram. Yang tidak boleh itu ibadah di dalam Masjidil. Itu mah jalan terus. Ya. Ya beres. Ada lagi? Ya. Tadi sebetulnya ada Ustadz dari Ibu Situjolaya hanya sudah dijawab. Apakah dalam pelaksanaan umroh dibimbing, ibadah haji juga dibimbing? Sudah sebetulnya dijawab. Ya, sudah dibimbing insya Allah. Pelaksanaan umroh, pelaksanaan haji malah ini catatan ya. Selesai ibadah umroh menunggu waktu tanggal 8. Nah di sini ada waktu untuk evaluasi. Kalau ada kekurangan, nah di situ nanti diselesaikan. Ibu-ibu yang datang bulan jangan khawatir, insya Allah ini diusahakan selesai. Kalau ibadah haji kan waktunya lama, saya kira tidak usah minum pil penahan haid, kan waktunya panjang lah. Tapi kalau umroh biasa ya yang sekarang itu kan waktunya terbatas, cuma 9 hari, 4 hari di Mekah harus sudah keluar. Nah di sini saya beri kelonggaran, silakan minum pil penahan haid. Karena waktunya cuma sebentar. Kalau ibadah haji udah lama lah. Masih ada peluang, jangan khawatir ya. Bapak dan Ibu, kami juga yakin mungkin Bapak dan Ibu masih ada yang ditanyakan. Ini sehubungan Ustadz juga masih ada acara, masih persiapan, akan ada acara persiapan ke Sumedang. Hanya begini saja Bapak dan Ibu teknisnya. Nanti juga ada waktu khusus saya bertemu dengan bapak-bapak bab masail tambah khusus sok tanya jawab gitu. Nanti ya ada kan. Jadi saya ada waktu lagi nanti pertemuan sok budalkeun naon wae pertanyaan gitu. Sok nanti di sana. Urusan dijawab jeung teu mah kumaha we tah mah. Nanti ada waktunya ya. Yang belum insya Allah nanti pertemuan tanggal berapa khusus sama.
saya akan menampung masalah-masalah ya. Jadi begitu Bapak dan Ibu, jadi silakan untuk pertanyaan diinventarisir saja, disiapkan, bisa saja dari sekarang juga disampaikan ke panitia, jadi nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustadz gitu ya. Barangkali itu untuk pemaparan tentang manasik umroh dan manasik haji sudah selesai, mudah-mudahan jadi ilmu bagi Bapak dan Ibu sekalian. Hatur nuhun Ustadz, jazakallahu khairan ka Ustadz Ki Haji Jaidanang nu parantos yang sudah memberikan materinya tentang manasik umroh dan haji. Dan tadi juga saya sampaikan silakan untuk pertanyaan ditampung Pak Haji Dado, mungkin ditampung saja dulu ya. Jadi kalaupun yang sekarang ada pertanyaan diberikan ke panitia silakan. Dan nanti juga akan ada lagi dibuka acara Masailul Hajj. Jadi nanti juga ada pembahasan khusus pertanyaan-pertanyaan seputar haji dan umroh. Tapi kalau yang sekarang takut lupa lagi nanti ditanyakannya, boleh diberikan secara tertulis kepada panitia. Nanti akan kami agendakan untuk diberikan jawabannya itu. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah untuk acara penyampaian materi sudah selesai. Dan sebelum acara ini ditutup, saya persilahkan Pak Haji Jena dengan Pak Haji Endang, karena masih ada waktu sebelum duhur, mungkin ada yang disampaikan Pak Haji Jena sareng Pak Haji Endang. Mangga Pak Haji Jena. Kami persilahkan lagi kepada Pak Haji Jena dan Pak Haji Endang. Ini di penghujung acara mungkin ada informasi penting yang disampaikan berkaitan dengan persiapan kita Ahad depan dan hari Sabtu ya Pak Haji. Mohon, mangga Pak Haji langsung ditutup.